tahun 2021 ini. Kak Priska bangga dengan adik-adik yang sudah mau memberikan waktu liburannya selama 3 hari ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan SIL. Apa itu SIL? Kita pasti tahu ya, Sekolah Injil Liburan. Di tahun ini kita mengambil tema SIL kita adalah Siapa Aku Ini. Kita mau belajar bersama-sama dengan kakak-kakak yang ada di sini. Kita mau belajar mengenal siapa Yesus itu. Kita mau belajar, kita mau gali di dalam kitab Markus. Kita mau cari tahu siapa pribadi Tuhan Yesus itu yang selama ini kita selalu berdoa kepadanya, yang selama ini kita memuji Tuhan, kita panggil namanya Yesus. Kita mau kenal Tuhan lebih lagi. Kita mau pelajari setiap teladannya, setiap apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus yang ada di dalam kitab Markus. Kak Priska berharap adik-adik tetap semangat, adik-adik tetap sukacita, tetap antusias meskipun SIL kita dilakukan secara online. Bukan berarti di masa pandemi seperti saat ini menghalangi kita untuk kita menyerah, untuk kita putus asa. Tapi biar dimanapun, apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu semangat untuk kita belajar mengenal akan Tuhan. Selama 3 hari, kakak-kakak akan mendampingi adik-adik secara online untuk kegiatan SIL. Kita akan ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita semakin cinta dengan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau baca firman Tuhan, kita mau game, kita mau bersuka cita. Nah, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita masuk di acara SIL kita tahun ini. Kita mau terlebih dahulu mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Basri. Kita mau dengarkan sama-sama ya. Shalom, kembali berjumpa dengan Pak Basri dalam kesempatan saat ini. Dalam tahun 2021 ini, Sekolah Injil Liburan telah diadakan bagi anak-anak secara khusus. Kakak-kakak kita yang ada di ibadah anak atau sekolah minggu telah mengadakan sebuah acara event yang saya percaya memberkati kalian bersama-sama. Saya senang sekali akan kesempatan ini atas acara Sekolah Injil Liburan ini. Dan kita ingat sama ketika Tuhan Yesus masih usia 12 tahun, itu usia anak SD ya. Dia juga begitu bertumbuh, bukan saja secara jasmani, secara akal, namun dia juga bertumbuh secara rohani. Saya berharap anak-anak Sekolah Injil Liburan, semua peserta dan orang tua yang mendampinginya akan diberkati dengan acara Sekolah Injil Liburan ini. Saya berharap akhir daripada Sekolah Injil Liburan bukan saja kita mengenal cerita-cerita Alkitab, kisah-kisah yang membangun karakter kita, pengenalan kita akan Tuhan, namun juga kegiatan-kegiatan dia akan mengisi dalam ruang masa liburan ini. Saya percaya masa liburan sekolah ini akan diisi bukan saja sebuah kekosongan, tetapi sebuah acara rohani yang tentunya memberkati adik-adik semua. Nah, selamat mengikuti acara Sekolah Injil Liburan dan semua kegiatannya sampai berakhir, dan belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati, dan izinkan Pak Basri untuk mendoakan kalian. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu, orang-orang tua yang mendampingi anak-anak dalam mengikuti Sekolah Injil Liburan. Kiranya begitu banyak kekayaan rohani yang didapatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa takut akan Tuhan ada pada anak-anak kami, dan pengenalan akan Tuhan dimulai ketika masih kanak-kanak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Tuhan memberkati. Selamat bersekolah Injil Liburan. Haleluya. Amin. Nah, Dede, kita sudah dengarkan pesan dari Bapak Gembala kita. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita siapkan semangat kita yang terbaik untuk kita mengerjakan kegiatan SIL kita di tahun 2022
ini. Terima kasih juga buat setiap papa, mama, orang tua, wali dari adik-adik semuanya yang sudah mendorong, yang sudah mendukung untuk adik-adik bisa mengikuti kegiatan SIL di tahun ini. Kak Priska dan tim pelayan anak JK Injil Kerajaan Satelit Citarum mengucapkan terima kasih buat dukungannya, buat partisipasinya, buat bimbingan dan pendampingannya anak-anak mengikuti kegiatan SIL secara online. Nah, pasti sudah tidak sabar lagi kan untuk tahu apa acara kita selama 3 hari ini? Yuk, langsung ya, kita akan mengikuti SIL di hari yang pertama. Selamat mengikuti sampai di hari yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, ini SIL hari pertama. Yuk, sebelum kita mulai SIL yang pertama hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dari sepanjang hari ini. Tuhan, kami mau mengikuti SIL yang pertama ini dengan sukacita Tuhan, dengan semangat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Yang semangat dan antusias berkata, amin. Adik-adik, kita akan memujikan tiada berkesudahan. Tepuk tangan ya. Bangkit berdiri, tidak ada yang duduk ya. belajar mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan memujikan Tuhan setia. Segala
Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran akan firman-Mu. Biarlah Kau memberkati setiap kami Tuhan untuk dapat mengerti atas setiap firman yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Halo, apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay. Senang sekali Kak Eni hari ini bisa bersama adik-adik. Hari ini kita masuk ke acara SIL hari pertama. Ngomong-ngomong, adik-adik sudah tahu belum? SIL itu apa? Yes, betul sekali. SIL itu adalah sekolah Injil liburan. Nah, selama adik-adik libur di rumah, kita mau belajar bersama-sama ya. Kita mau belajar tentang kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, untuk hari pertama ini kita mau belajar dari kitab Markus. Untuk lebih jelasnya, nanti kita belajar dari Markus 1, 2, 3, 4, 5. Adik-adik, hari ini kita mau belajar Markus 1 sampai 5. Tapi kita belajarnya nanti nggak urut ya adik-adik ya. Kita mau acak dengan cara bermain. Nah, kakak mau panggil dulu kakak satunya lagi. Halo kak, sini kak. Halo Kak Eni. Halo kak Anita, apa kabar? Halo adik-adik. Oke kak, kita mau belajar sama-sama ya kak ya. Oke. Supaya adik-adik juga jadi semangat. Karena kita juga semangat ya kak. Oke. Yuk kak, ini kak Eni punya satu kotak. Kira-kira nanti isinya apa ya kak ya? Coba ya kak, lihat ya kak. Kosong adik-adik. Ini. Tidak ada isinya. Betul ya adik-adik ya, kosong ya. Nah sekarang kita tutup lagi. Kita tutup lagi. Nah sekarang Kak Eni punya satu kata kunci. Yesus hebat, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Nah itu nanti yang akan bisa mengubahkan kota ini. Coba Kak, kita mau ngomong bareng-bareng ya. Bareng dengan adik-adik ya. 1, 2, 3. Yesus hebat, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Ada apa kak? Coba kak. Wah, ada jajan. Ada jajan. Lagi kak, satu kali lagi kak. Ada apa ya kak ya? Dapat juga. Apa itu kak? Gambar apa? Sinterklas ya kak ya? Iya. Kakak-kakak itu ada pesannya loh kak. Oh Ada. iya. Ini tak tutup dulu ya kak ya. Nah, apa kak isinya kak? Markus 4. Oh Markus 4 adik-adik sudah siap mau belajar Markus 4. Yuk buka Alkitabnya bareng-bareng ya. Di Markus 4 isinya ada apa saja ya di situ ya adik-adik ya. Yuk kita lihat. Ternyata di dalam Markus 4 itu adalah tentang pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengajar orang-orang, mengajar murid-muridnya itu melalui perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan itu bukan sesuatu hal yang nyata ya adik-adik, tetapi seperti ibarat, seperti itu ya. Nah, coba lihat. Ini ada perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, itu adik-adik, Tuhan Yesus mengajar orang-orang yang memang sangat haus akan Tuhan. Ya. Nah, nanti adik-adik pasti sudah membaca ya dari kitab Markus ini ya. Oke,
nanti adik-adik membaca sendiri pelan-pelan. Adik-adik berdoa dulu. Tuhan, aku mau baca firman-Mu, berikan aku petunjuk-Mu Tuhan, supaya aku mengerti akan kebenaran firman-Mu. Jadi Markus 4 ini adalah tentang Tuhan Yesus yang mengajar melalui perumpamaan-perumpamaan. Oke? Oke, kita lanjutkan ya adik-adik ya. Tadi kakak kan sudah membuka ini. Nah ternyata itu di dalamnya masih ada isinya. Apa coba isinya? Kakak mau ambil satu. Ini. Nah ternyata isinya apa ya? Kita letakkan dulu kotaknya. Ada tulisannya lagi. Nah kita buka sekarang. Tara, Markus 3. Tadi Markus 4, sekarang Markus 3. Yuk adik-adik, kita buka bersama Markus 3. Isinya tentang apa ya? Nah, di Markus 3 ada judulnya. Kakak bacakan judul-judulnya ya adik-adik ya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian ada Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus dan sanak saudaranya. Adik-adik yang tadi sudah membaca pasti sudah tahu isinya. Nanti bisa diulangi lagi membaca ya adik-adik ya. Nah, dari Markus 3 ini kakak mengambil satu ayat. Coba lihat Markus 3 ayat 11. Coba adik-adik lihat. Kakak bacakan ya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkaulah anak Allah. Nah, roh-roh jahat, si iblis itu pun mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Ya, memang karena benar adik-adik, Tuhan Yesus itu memang benar anak Allah. Karena dia dijadikan oleh Bapa di surga, diutus untuk turun ke dunia sebagai anak Allah yang penuh kuasa, mengusir setan, kemudian menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Nah, itu adalah isi dari Markus pasal 3. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita mau ambil lagi, Kak Eni mau ambil lagi. Jajan ye. Nah, tada! Ada kodok yang membawa pesan. Coba kita lihat. Tada, Markus 1. Yuk, kita mau lanjut ke Markus 1. Coba dibuka. Markus 1. Isinya apa saja? Nah, di situ ada Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus dibaptis Yohanes, pencobaan di padang gurun, Yesus tampil di Galilea, Yesus memanggil murid-murid yang pertama, Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, Yesus mengajar di kota-kota lain, dan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, di Markus ini, Markus pasal 1 ini, kakak menemukan ayat-ayat yang luar biasa. Coba lihat.
Markus 1 ayat 22. Kakak bacakan. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, itu tadi Tuhan Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, punya kuasa yang besar. Kemudian ayat 24. Kakak bacakan. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, Tuhan Yesus juga disebut yang kudus dari Allah. Yang kudus itu artinya tidak berdosa, tidak bersalah, kudus dari Allah. Selanjutnya, kakak mau bacakan yang ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Nah, itu adik-adik, roh jahat pun tadi mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, dan roh-roh jahat itu pun taat kepada Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, kemudian selanjutnya coba lihat pasal 1 ayat 35. Kakak baca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Tuhan Yesus itu sebelum dia berkeliling mengajar, menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus itu setiap pagi suka berdoa. Pagi-pagi loh adik-adik, Tuhan Yesus itu berdoa dulu, minta penyertaan dari Bapa di surga. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kita lanjutkan ya. Ayat yang 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Nah, Tuhan Yesus itu tadi mengajar, menyembuhkan orang sakit, berkeliling-keliling ke desa-desa, ke kota-kota untuk memberitakan Injil. Karena memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan Injil, kabar kesukaan. Oke adik-adik, nih di pasal 1 yang terakhir, ayat terakhir, ayat 41. Yuk cari ayat 41. Yang bunyinya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melakukan banyak mukjizat. Itu dasarnya karena Tuhan Yesus itu sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itulah Tuhan Yesus adik-adik, sangat luar biasa ya. Jadi sampai Markus ini dari Markus 4, Markus 3, kemudian Markus 1, kita sudah mendapatkan teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah disebut anak Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus sudah disebut yang kudus dari Allah. Dan Tuhan Yesus suka berdoa, punya hati yang penuh belas kasihan. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Oke, kakak ambil lagi. Sekarang oke,
Kita buka dulu. Ini Markus berapa ya? Markus 2. Yuk lanjut ke Markus 2. Oke. Markus 2 isinya ada orang lumpuh disembuhkan. Kemudian ada orang Lewi, pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ada hal berpuasa, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Itu isi dari Markus 2. Nah, di situ juga ada Tuhan Yesus yang menyembuhkan ya adik-adik ya. Kemudian di situ juga disebutkan pasal 2 ayat 28. Coba kita cari dulu. Kakak akan bacakan. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu hari Minggu adik-adik. Zaman dulu hari Minggu itu tidak boleh ngapa-ngapain. Tetapi Tuhan berkata bahwa semua hari adalah baik. Tuhan, anak manusia, disebut juga anak manusia, itu Tuhan atas semua hari. Jadi semua hari itu baik. Oke adik-adik, kita lanjutkan lagi. Ini mungkin yang terakhir ya. Mana ya? Oh, ada permen. Mana ya? Yeay, ada rusa membawa kabar. Apa ini? Yang terakhir, Markus 5. Yuk kita buka Markus 5. Isinya apa? Markus 5. Nih, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Isinya hanya itu aja adik-adik. Nah, di situ ada satu ayat, Markus 5 ayat 7. Yuk kita baca. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Nah, adik-adik, disebutkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Itu isi dari Markus 5. Jadi Markus 1, 2, 3, 4, 5 tadi isinya Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas semua hari. Kemudian di ayat di pasal 1 tadi Tuhan Yesus disebut yang kudus dari Allah. Kemudian ada Tuhan Yesus yang memberi teladan berdoa setiap pagi. Kemudian Tuhan Yesus yang punya hati yang penuh belas kasihan kepada semua orang. Nah, adik-adik, kita hari ini sudah belajar Markus 1 sampai 5. Nanti adik-adik bisa membaca lagi ya di rumah ya, supaya adik-adik lebih mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Dan adik-adik akan menjadi benar-benar percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Oke adik-adik, hari ini kita mau tutup dengan berdoa ya. Kita tutup Alkitab. Kita mau berdoa, lipat tangan, tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari Markus 1 sampai 5. Engkau Tuhan Allah yang hebat, Engkau anak Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan banyak orang karena Engkau Tuhan yang punya belas kasihan yang begitu besar kepada kami. Dan Engkau Tuhan yang menjadi teladan kami setiap hari berdoa, setiap pagi Tuhan. Dan Engkau Tuhan Allah yang kudus dari Allah. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman yang sudah kami
baca sudah kami pelajari akan tertanam, termeterai dalam hati kami. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Adik-adik, kita sudah bersama-sama mengikuti sil yang pertama. Adik-adik jangan lupa mengerjakan setiap tugas yang kakak-kakak berikan dan terus semangat untuk mengikuti sil hari yang kedua dan ketiga ya adik-adik. Tetap antusias, Tuhan Yesus memberkati.